Oke, ini dia seri iPhone 16. iPhone 16. Dan update terbesar tombol kamera ini. Tentu aja ada peningkatan yang signifikan di performa panas dan layarnya. Tapi berapa bagus sih sebenarnya? Yuk kita bandingkan iPhone 16, 16 Plus, dan 16 Pro. Yang mana nih yang favorit kalian? Pertama, mari kita bahas soal ukuran dan beratnya. Ketiganya kerasa berat di tangan, tapi anehnya nggak terlalu berat pas ditimbang. Lebih kerasa padat aja. iPhone 16 Pro beratnya 199,8 gram, iPhone 16 Plus 199,1 gram, dan iPhone 16 di 170,4 gram. Untuk ketebalan, terlihat Pro yang paling tebal, mencapai 12,60 mm di bagian paling bulky. Meskipun tata letak modul kamera di 16 Pro mirip dengan 15 Pro Max, iPhone 16 punya layout kamera baru yang disebut lampu lalu lintas. Katanya sih ini buat rekaman video spasial yang lebih baik. Semoga aja ya kita nggak ngeliat layout diagonal di iPhone 17. Only Apple can do. iPhone 16 Pro masih pakai backplate titanium, tapi sekarang dengan finishing matte. Jadi mirip banget nih sama iPhone 16 standar. Secara pribadi, aku sih lebih suka finishing ini. Kalau menurut kalian gimana? Di sisi kanan ada tombol kamera baru. Ini salah satu dari 3 fitur yang ada di seri standar dan Pro. Tombolnya terbuat dari kristal safir dan terasa premium. Tapi ada harga yang harus dibayar. Buat ganti tombol ini aja biayanya 11 juta. Amazing. Jadi jangan sampai rusak ya tombolnya. Di sisi kiri, upgrade kedua buat versi standar adalah tombol action. Menurut aku, kalau digabungin sama aplikasi shortcut, ini bisa bikin beberapa penggunaan jadi lebih menarik. Sekarang, lihat bagian depan. Akhirnya Dynamic Island hadir di iPhone 16 standar. Fitur yang udah ditunggu-tunggu dan sangat berguna. Tapi mari bahas performa layarnya yuk. Tim Cook punya teknik kontrol biaya yang cukup mengesankan di sini. Bezel di iPhone 16 Pro jauh lebih tipis dibandingkan dengan iPhone 16 dan 16 Plus. Tapi puncak kecerahan layar iPhone 16 ternyata lebih rendah daripada 16 Plus. Padahal kedua seri ini seharusnya ada di level yang sama. Dan ya, iPhone 16 dan 16 Plus masih berjalan di 60 Hz, yang berarti kalian bakal ngerasain sedikit lag di animasinya. Only Apple can do. Sekarang, Samsung masih punya layar terbaik nih. Kalau dibandingkan iPhone 16 Pro dengan Samsung S24 Ultra, pantulan cahaya di Samsung terlihat jauh lebih redup. Selanjutnya soal performa panas. Akhirnya iPhone 16 punya decided heatsink. Dalam tes Genshin Impact selama 10 menit di pengaturan tertinggi pada ketiga iPhone 16 dibandingkan dengan iPhone 15 Pro Max berdasarkan grafik suhu, performa panas di iPhone 16 cukup bagus dibandingkan iPhone 15 Pro Max. Ketiga iPhone 16 mampu bertahan di suhu 46 derajat di titik terpanasnya. Sementara iPhone 15 Pro Max hampir mencapai 50 derajat. Tapi karena performa A18 yang tinggi, ketiga iPhone 16 masih akan mengalami sedikit lag setelah beberapa menit main game. Namun, heatsink ini nggak cuma buat gaming aja ya. Itu juga bisa meningkatkan pengisian daya MagSafe. Dalam tes pengisian daya selama 10 menit, iPhone 16 Pro mencapai 36 derajat, sementara iPhone 15 Pro Max mencapai 41 derajat. Jadi kalian nggak perlu terlalu khawatir soal baterai yang overheat saat pengisian daya nirkabel lagi. Wow. Akhirnya, soal performa suara, iPhone 16 tetap mengesankan dengan speaker kuatnya. Namun tuningnya lebih condong ke frekuensi rendah dibandingkan dengan Samsung S24 Ultra yang bisa bikin vokal di musik agak tertutup. Ini sih soal selera pribadi aja ya. Oh iya, dan ini skor Antutu benchmark perbandingan untuk iPhone 16, 16 Plus, dan 16 Pro. Agak kaget juga ya kalau 16 Plus ternyata ngalahin 16 Pro. Jadi, apa pendapatku soal iPhone 16? Kesimpulannya, each of them bears a distinct root from birth, superior and inferior. None should disturb what's decided. Am I right? kasih tahu aku di kolom komentar iPhone 16 mana nih yang bakal kalian beli. Aku Tifa. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih like dan follow. Dan stay tune buat tes perbandingan kamera iPhone 16 yang akan datang. Sampai jumpa!